A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin wa la'natullah ala a'daihim ajma'in minal ila qiyamil yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang ke-42. Wa qala Amirul Mu'minin Imamul Muttaqin Maulal Muwahhidin Ali ibn Abi Thalib alaihi salam li ba'dhi ashabihi fi illatin iqallaha ja'alallahu ma kana min syakwaka hattan li sayyi'atika fa innal marada la ajra fi walakinnahu yahuttus sayyi'at wa yahuttuha hatta al-awraq wa innamal ajru fil qawli bil lisan wal amali bil aidi wal aqdam wa innallaha subhanahu yudkhilu bisidqin niyyati was-sarirati as-salihati may yasha min ibadihi al-jannah. Amirul Mukminin Imam Ali alaihi salam ini juga sebagai pengingat saja bagi teman-teman. Sebagai apa? Pengingat. Ini watawasau bil haqqi, watawasau bil haqqi, yakni saling berwasiat dalam kebenaran. Ini wasiat saja, ini pengingat saja, bahwa kapan saja kita mengucapkan nama Imam Ali alaihissalam, maka jangan lupa dengan Amirul Mukminin. Kapan saja mau mengucapkan nama Imam Ali alaihissalam, jangan lupa Amirul Mukmininnya. Katakanlah Amirul Mukminin Ali alaihissalam. Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam. Katakan demikian. Dan jangan ragu sedikit pun. Katakanlah Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Kenapa? Karena di zamannya Muawiyah selama 70 tahun tidak diperkenankan menyebut nama Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam. Dan barang siapa di waktu itu, barang siapa yang menyebut nama Imam Ali, dan barang siapa yang menyebut Amirul Mukminin, lidahnya dipotong, dibunuh, dibantai, dihabis. Maka kita hari ini mau menegaskan kembali bahwa Imam Ali alaihissalam adalah Amirul Mukminin. Apa? Amirul Mukminin. Imamul Muwahhidin. Maulal Muttaqin. Sayyidul Arifin. Dia adalah pemimpin seluruh mukminin. Dia adalah ketuanya para orang-orang yang bertauhid. Dia adalah para pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Dan dia adalah sayyidnya para urafa, para orang-orang. Amirul Mukminin. Jangan ragu. Katakan Amirul Mukminin Ali alaihissalam. Amirul Mukminin. Dan alaihissalamnya juga jangan lupa. Imam Husain ngomong begini. Imam Husain ngomong gini, kayak sederajat aja kita. Alaihissalamnya jangan lupa. Kalau ada teman mengatakan Imam Husain ngomong begini, langsung katakan maksud kamu alaihissalam kan. Kalau ada orang bilang Imam Ali ngomong begini, katakan maksud kamu alaihissalam kan. Kalau ada orang mengatakan Imam Shadiq mengatakan begini, katakan maksud kamu alaihissalam kan. Kalau ada orang mengatakan Hazrat Zahra ngomong begini, katakan maksud kamu alaihassalam kan, atau salamullah alaiha kan.
Jadi alaihissalam dan salamullah alaihanya itu jangan ketinggalan. Nah, Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam mengatakan kepada salah satu temannya yang sedang sakit. Jadi ada temannya yang sedang sakit, lalu Amirul Mukminin datang ke temannya itu, terus ngomong gimana? Biasanya kalau kita mengunjungi teman yang sakit, biasanya gimana? Kita bilang, semoga cepat sembuh, semoga Allah memberi afiat, semoga Allah memberi yang terbaik, kan gitu kan ya. Nah itu sudah bagus. Tapi Amirul Mukminin Ali alaihissalam punya cara lain. Beliau mengatakan bagaimana? Dikatakan ja'alallahu ma kana min syakwaka hattan lisayyi'atik. Allah menjadikan kesakitanmu ini, yakni Allah menjadikan deritamu ini, Allah menjadikan kesengsaraanmu ini. Kan orang sakit itu sengsara kan, misalnya aduh pinggang sakit, aduh kaki sakit, aduh kepala sakit, itu kan sengsara, derita. Amirul Mukminin alaihissalam mengatakan ja'alallahu ma kana min syakwak hattan disayyi'at. Allah menjadikan deritamu ini, kesengsaraanmu ini sebagai pembasmi dan sebagai pencuci bagi kesalahan-kesalahanmu, sebagai pencuci bagi keburukan-keburukanmu, amal-amal burukmu, sebagai pembersih segala dosa-dosamu. Nah, jadi sakit itu rahmat. Sakit itu rahmat di satu sisi. Kenapa? Karena bisa meleburkan dan bisa mencuci bersih dan mengkuliti dosa-dosa kita, amal-amal buruk. Dikatakan kenapa? Fa innal marada la ajra fihi. Aduh, ini apalagi? Ini kita akan sedikit membahas ilmu kalam ya. Jadi didengerin baik-baik, pasang kuping, yang lagi tidur-tiduran minum kopi bangkit, cuci muka, karena kita mau bahas ilmu kalam. Apa itu? Pembahasannya begini. Kita ada yang namanya pahala. Ada yang namanya apa? Pahala. Tetapi ada juga yang namanya ganjaran atau penggantian. Nah, jadi ada dua ya. Ada yang namanya pahala, ada yang namanya penggantian. Apa itu Yusuf pahala? Apa itu Yusuf penggantian? Tenang saja, kita bahas pelan-pelan. Pahala itu, kalau misalnya kita sholat, niat kurbatan ilallah, maka ada pahala. Kita haji, kurbatan ilallah, ada pahala. Kita wudu, kurbatan ilallah, ada pahala. Kita dengerin Nahjul Balagah, ngaji Nahjul Balagah, mengkaji Nahjul Balagah, dengan niat taqarrub ilallah, ada pahala. Nah, artinya apa? Artinya pahala itu bersumber dari perbuatan si hamba. Si hamba sholat, maka ada pahala. Si hamba puasa, ada pahala. Si hamba dengerin kajian Nahjul Balagah, ada pahala. Si hamba haji, ada pahala. Yakni ketika si hamba melakukan sebuah amalan, ketika si hamba melakukan sebuah perbuatan, ketika si hamba melakukan suatu fi'il atau tindakan yang
kurbatan ilallah dan sesuai anjuran agama untuk dekat kepada Allah, maka akan ada pahala. Akan ada pahala. Ini istilahnya kalau di bahasa kita sehari-hari, istilahnya gaji. Gaji atau upah. Kita kerja, udah capek, ada upah. Kita apalagi misalnya, kita nyuci piring, udah capek, ada upah. Nah, upah. Pahala itu upah. Kita sholat, udah capek. Lutut sudah rengkok. Apalagi puasa, perut sudah lapar, ada pahala. Pahala yakni upah, yakni gaji. Ini pahala. Kenapa? Karena si mukallaf, si hamba melakukan amalan, melakukan tindakan, melakukan. Ini namanya pahala. Namun ada pula yang namanya penggantian. Penggantian. Penggantian ini apa pula Yusuf? Penggantian ini si hamba tidak melakukan apa-apa. Si hamba tidak melakukan perbuatan. Si hamba tidak melakukan amalan. Si hamba tidak melakukan tindakan yang untuk takarub ilallah. Enggak. Tetapi ada suatu kesakitan, ada suatu derita, ada suatu kecacatan, ada sesuatu kekurangan yang diterima oleh si hamba ini. Di mana kekurangan itu bukan dari dia, bukan karena kesalahan dia, bukan karena kekurangan dia, bukan karena keteledoran dia, bukan. Maka nanti Tuhan akan menggantinya, mengganti si kekurangan ini. Contoh sehari-hari gimana? Contoh sehari-hari itu begini. Contoh sehari-hari itu begini. Misalnya kita kerja. Oke, kita kerja. Sudah benar, kerja kita sudah benar. Dan hati-hati. Lalu misalnya di mana ini? Misalnya kita lagi nyuci piring. Lalu tiba-tiba ketika kita jalan keseleo atau misalnya tergelincir, jatuh. Kan? Jatuh. Nah, ketika jatuh kita lihat, loh, ternyata ada yang bekas makan, ada orang makan pisang, kulitnya ditaruh di situ. Siapa yang naruh misalnya? Oh, ternyata tetangga sebelah. Nah, kita bilang ke tetangga sebelah, kamu makan pisang, kulitnya kamu taruh di situ, lalu saya jatuh, dan sekarang saya harus diurut. Nah, diurut ini biayanya berapa? 100.000. Lah, kamu harus mengganti biaya perobatan ini. Nah, jadi mengganti bukan upah. Orang dia tidak kerja apa-apa. Orang dia tidak melakukan apa-apa untuk si tetangganya kan. Tetapi karena apa? Karena dia mengalami kesakitan dan derita yang itu dari si tetangganya. Maka tetangganya harus melakukan penggantian. Nah, Tuhan juga begitu. Di dalam ilmu kalam ini. Apakah benar atau tidak benar dan sebagainya nanti kita akan bahas di dalam ilmu kalam. Jadi ada pembahasannya panjang lebar. Ini sekedar ringkasan ilmu kalam. Kalau ada kesempatan insya Allah mungkin nanti kita dari awal Sya'ban kita akan memulai kelas ilmu kalam secara ringkas sampai akhir Ramadan. Jadi sekitar 2 bulan. Jadi siapa saja yang mau ikut, bebas, terserah. Kita akan mengkaji ilmu kalam secara ringkas. InsyaAllah ta'ala. Nah, kita kembali ke topik. Jadi misal si hamba ini dia sudah menjaga makanan. Sudah jaga makanan, sudah jaga kesehatan, sudah hati-hati, enggak teledor, enggak. Jaga tidur, jaga fisik, olahraga dan sebagainya. Lalu sakit. Misalnya apa? Misalnya ada wabah.
ada wabah corona misalnya. Dia sudah pakai masker, sudah vaksin, sudah pulang, lah masih kena, lalu sakit. Nanti Tuhan akan mengganti ini. Tuhan akan apa? Tuhan akan menggantinya. Tuhan akan menggantinya. Bukan memberi upah, bukan menggaji, bukan memberi pahala, bukan orang dia tidak melakukan apa-apa. Orang dia nggak kerja, istilahnya dia nggak sholat, dia nggak puasa. Yani bukan karena dia sholat lalu mau digaji, enggak. Sakitnya ini kan bukan perbuatan ini sakitnya ini. Sakit ya sakit, bukan sakit itu bukan seperti sholat, puasa, haji yang akan diberi upah, diberi gaji, diberi pahala. Sakit ya sakit, bukan perbuatan. Nah, karena sakit, maka ada penggantian. Ada penggantian. Ini istilahnya iwad. Dalam bahasa Arab, iwad atau penggantian. Dikatakan, jadi sudah tahu ya sekarang bedanya antara bedanya pahala dan bedanya penggantian. Nah, Amirul Mukminin Ali alaihissalam mengatakan Allah menjadikan semoga Allah menjadikan deritamu sebagai pelebur bagi amal-amal burukmu, sebagai pelebur dosa-dosamu, sebagai pelebur kesalahan-kesalahanmu. Kenapa? Fa innal marada la ajra fihi. Karena sakit itu bukanlah pahala. Li'annal marada la ajra fihi. Di dalam kesakitan itu, yakni sakit itu tidak ada pahalanya. Sakit itu tidak ada pahalanya. Terus apanya yang ada di sakit? Ayo. Penggantian. Siapa ini? Anto Ustaz. Pak Tanto. Di dalam sakit itu adanya penggantian, bukan ganjaran. Sakit itu adanya penggantian, bukan pahala. Sakit itu adanya penggantian, bukan gaji. Sakit itu adanya penggantian, bukan upah. Oke, sampai di sini. Ada yang namanya pahala, ada yang namanya penggantian. Nah, pahala ini berlaku untuk apa tadi? Pahala berlaku untuk amalan. Oke, sampai di sini? Oke, Ustaz. Pahala untuk amalan. Oke. Terus, penggantian ini apa? Penggantian ini seperti sakit tadi yang kita contohin, jatuh tadi yang kita contohin. Kenapa dia tidak melakukan perbuatan amalan sehingga akan digaji, diupah, dikasih pahala Anda? Tapi karena dia sakit, maka akan diganti. Yakni sakitnya itu nanti akan diganti, bukan diberi upah. Makanya ada yang namanya pahala, ada yang namanya penggantian. Di dalam sholat, di dalam puasa, di dalam haji, itu pahala. Tetapi di dalam sakit, di dalam derita, itu ada namanya penggantian. Sampai di sini sudah oke? Paham, Ustaz? Oke, Ustaz. Terus, sampai sini kan oke. Terus Imam Ali alaihissalam bilang begini, semoga Allah menjadikan deritamu ini, sakitmu ini, sebagai pelebur bagi kesalahan-kesalahanmu, sebagai pelebur bagi dosa-dosamu, sebagai pelebur bagi amal-amal burukmu. Kenapa begitu? Kenapa Imam Ali alaihissalam mengatakan deritamu ini sebagai pelebur amal burukmu? Bukan mengatakan semoga Allah akan memberikan pahala bagimu. Karena dikatakan fa innal marada la ajra fihi. Karena di dalam kesakitan itu tidak ada pahala sehingga dia harus diberi pahala. Melainkan apa? Melainkan di dalam kesakitan itu ada penggantian. Nah, penggantiannya nanti apa? Penggantiannya itu karena kamu sudah sakit, maka akan diganti dengan apa?
dengan melebur dosa-dosamu. Nah, makanya dikatakan di dalam sakit itu ada penggantian, bukan pahala. Yakni sakitnya ini tidak akan dikasih pahala Anda, tapi akan diganti. Digantinya dengan apa? Dengan meleburkan dosa-dosa. Jelas sampai di sini? Sangat jelas, Ustaz. Yang lain jelas? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Nah, jadi penggantian dalam sakit itu ada penggantian, bukan pahala. Walakinnahu yahuttus sayyi'at wa yahuttu hattal awraq. Sekalipun, dikatakan sekalipun sakit ini tidak ada pahala. Kan dikatakan tadi, fa innal marada la ajra fihi. Di dalam sakit ini tidak ada pahala. Tidak ada pahalanya di sakit itu, tidak ada pahalanya. Orang tidak sholat, tidak puas. Dia bukan, yakni sakit itu bukan sholat dan bukan puasa dan bukan haji sehingga diberi pahala. Jadi bukan perbuatan, bukan tindakan sehingga diberi pahala. Jadi tidak ada pahalanya di situ. Di sakit itu tidak ada pahalanya. Walakinnahu yahuttu sayyi'at wa yahuttu hattal awraq. Namun sekalipun tidak ada pahalanya, tetapi ada penggantian. Di sakit itu ada penggantian. Dikatakan walakinnahu yahuttu sayyi'at. Namun sakit ini dia akan meleburkan dosa-dosamu. Dia akan meleburkan amal-amal burukmu. Dia akan meleburkan dan mencuci perbuatan-perbuatan burukmu, kesalahan-kesalahanmu. Wa yahuddu hattal awraq, dan akan mencuci atau mengkikis atau apa istilahnya lagi, mengupas kulit. Jadi sebagaimana kulit itu dikupas sehingga bersih, sakit itu juga akan mengupas dan mengelupas perbuatan buruk kita, dosa-dosa kita. Nah, dia bukan pahala, tetapi penggantian. Nah, terus, kalau gitu pahala gimana dong? Imam Ali alaihissalam, biar kita bisa dapat pahala gimana dong? Dikatakan wa innamal ajru fil qawli bil lisan. Kalau kamu mau dapat pahala, kamu ngomong. Dikatakan wa innamal ajru fil qawli bil lisan. Jadi pahala itu ada di dalam perkataan yang dengan lidah. Apa maksudnya perkataan dengan lidah? Yakni zikir, yakni sholat. Zikir. Kan perkataan lidah itu astagfirullah rabbi wa atubu ilaih. Dianjurkan di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan syahrul Rajab syahrul istighfar. Bulan Rajab ini bulan istighfar. Aksiru al-istighfara fihi. Maka perbanyaklah istighfar di dalam bulan Rajab ini. Bagaimana caranya kita beristighfar di dalam bulan Rajab? Di dalam Al-Fatih dikatakan di pagi hari habis sholat subuh, astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Berapa kali? 70 kali. Habis itu asar ini sekarang zikir lagi, astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Berapa kali? 70 kali. Indige raddi nadorat. Ini tidak ada lagi penepisannya. Yani ini tidak tertepis. Istighfar ini tidak ada penolakan. Istighfar ini tidak ada penepisan. Istighfar ini tidak akan tertolak. Istighfar ini pasti akan diterima. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. 70 kali. Tidak tertolak. yakni mencuci semua dosa-dosa kita. Nah, ini dikatakan innamal ajru apa? Fil qawli bil lisan. Pahala itu ada di dalam perkataan yang dengan lisan, yakni zikir. Di dalam bulan Rajab perbanyak istighfar, astagfirullah rabbi wa atubu ilai, 70 kali pagi, 70 kali asar. Ini tidak tertolak, yakni makbul. Terus apa lagi? Sholat. Terus apa lagi mau dapat pahala? Wal amali bil
bil aidi wal aqdam, dan juga perbuatan yang dengan tangan dan dengan kaki. Apa maksudnya dengan tangan dengan kaki? Membantu orang, saudara-saudara mukmin, saudara-saudara mukmin yang sedang membutuhkan. Terus apa lagi? Misalnya bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga dengan tangan. Dengan kaki mengajar, pergi belajar. Apalagi pergi ke pengajian, pergi ke majelis-majelis wilada, syahada, kurbatan ilallah. Ini yakni pahala itu dengan lidah, dengan tangan, dengan kaki. Maksudnya apa? Yakni pahala itu didapat dengan tindakan, dengan perbuatan. Sedangkan sakit itu dia bukan tindakan, sakit itu dia bukan perbuatan, makanya nggak ada pahala. Melainkan apa yang ada di sakit? Penggantian. Wa inna Allah subhanahu yudkhilu bisidqin niyati was sarirati as-salihati may yasha min ibadihil jannata. Sesungguhnya Allah hanya ada inna di sini. Inna yakni sesungguhnya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan hamba-hambanya, yakni memasukkan orang-orang yang dia mau dari hamba-hambanya ke dalam surga. Tapi ada syarat. Allah akan memasukkan hamba-hambanya yang dia mau ke dalam surga. Ada syarat. Apa? Bisidqin niyati was-sarirah. Bisidqin niyati was-sarirah. Yakni dengan niat yang benar. Niat yang tulus. Niat yang ikhlas. Niat yang suci. Niat yang lurus. Yang enggak bengkok-bengkok. Kurbatan ilallah. Was-sarirah. Dan juga kebersihan hati. Bukan karena mau lucu, bukan karena mau dibilang hebat, bukan karena mau dibilang keren, bukan karena mau dibilang mantap, bukan karena fulan, akan Allah. Ini susah, ya susah. Tapi kan antum kalau jalan dari rumah antum ke ICC, jalan misalnya contoh dari rumah antum ke ICC. Mau ngapain? Misalnya mau mengikuti acara wiladah Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam. Anggaplah ada 1000 langkah. Masa 1 langkah aja tidak bisa ikhlas? 1 langkah, 1000 langkah kan itu 1000 langkah. 1 langkah. 1 langkah ini betul-betul kurbatan ilallah. Bukan karena mau dilihat hebat, bukan karena mau dilihat keren, bukan mau dilihat orang, bukan karena pokoknya 1 langkah saja kurbatan ilallah. 1 langkah masa tidak bisa? Insya Allah bisa. Oke? Ini. Jadi, apa yang bisa kita dapatkan? Yang bisa kita dapatkan bahwa dalam sakit sekalipun ada rahmat Tuhan. Ini dalam sakit sekalipun ada rahmat Tuhan. Yani, jangan dikira bahwa sakit itu adalah keburukan murni. Jangan dikira sakit itu adalah keburukan 100%. Tidak. Tidak ada yang namanya di dunia ini keburukan 100% itu tidak ada. Segala yang ada di dunia ini, apakah dia kebaikan 100% ataukah dia kebaikan yang lebih banyak daripada keburukannya. Sakit, iya sakit. Sakit ini, kan sakit itu buruk. Sekalipun sakit itu buruk, tapi percayalah bahwa sekalipun sakit itu buruk, tetapi kebaikannya pasti lebih besar daripada keburukannya. Kenapa begitu? Kamu bilang percayalah. Saya tidak mau percaya. Dalilmu apa? Dalilnya kita sudah pernah bahas di ilmu kalam, dan yang teman-teman dulu pernah belajar Biladul Hikmah Filsafat dengan saya, kita mengatakan bahwa segala yang dicipta Tuhan ini ada 5 kemungkinan. Apakah kebaikan 100%? Apakah kebaikannya lebih besar daripada keburukannya?
Apakah kebaikannya sama dengan keburukannya? Apakah keburukannya lebih besar daripada kebaikannya? Ataukah keburukannya 100%? Kalau keburukan 100% mustahil Tuhan mencipta. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan hikmah Tuhan. Tuhan dibilang hakim, Tuhan dibilang berilmu, Tuhan dibilang memiliki hebat, punya ilmu, kuasa. Tapi kok mencipta keburukan 100%? Berarti Tuhan itu nggak berilmu dong. Nah, ini bertentangan. Berarti Tuhan mustahil mencipta yang 100% buruk. Begitu juga Tuhan mustahil mencipta yang buruknya lebih besar. Kenapa? Karena kalau Tuhan mencipta yang buruknya lebih besar, memangnya Tuhan itu nggak tahu kalau keburukan itu adalah keburukan. Tahu dong. Nah, kenapa masih dicipta yang lebih besar daripada kebaikannya? Berarti Tuhan itu nggak punya ilmu. Berarti Tuhan itu jahil. Dan ini mustahil. Berarti keburukan yang lebih besar juga mustahil dicipta. Dan begitu juga Tuhan mustahil mencipta keburukan yang sama dengan kebaikan 50-50. Kenapa mustahil? Saya bisa saja bilang 50-50, tapi saya lebih memilih mengatakan 50-50. Kenapa? Biar kita lebih cinta bahasa kita sendiri. Nah, kenapa 50-50 tidak dicipta oleh Allah Ta'ala? Karena kalau Tuhan mencipta yang 50-50 ini, kalau Allah Ta'ala mencipta yang 50-50 ini, artinya Tuhan Ta'ala itu melakukan perbuatan yang sia-sia. Kenapa berbuat sia-sia? Sama seperti begini, kita membuat rumah-rumahan lalu dihancurin lagi. Yani tidak ada nilai plusnya. Kebaikannya dengan keburukannya sama, sederajat, tidak ada nilai plusnya. Nah, kalau gitu ngapain dicipta dong? Nggak ada manfaatnya sama sekali. Dan Tuhan mustahil melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena akan menyebabkan Tuhan Ta'ala menciptakan sesuatu yang tidak ada tujuan. Artinya, hak Ta'ala, Allah Ta'ala itu tidak punya hikmah dan ini mustahil. Maka tersisa dua. Yakni, hak Ta'ala, Allah Ta'ala mencipta yang 100% kebaikan dan hak Ta'ala mencipta sesuatu yang kebaikan yang lebih besar daripada keburukan. Dan ini benar. Oke? Jadi kita bukan hanya sekedar percayalah, tapi juga kita punya dalil. Insya Allah sampai di sini dulu. Ini akhir malam Jumat. Kita kirimkan hadiah kepada orang tua kita, adik-adik kita, ayah ibu kita, saudara kita, sanak famili kita, rekan-rekan kita yang telah mendahului kita, seluruh mukminin, mukminat di mana saja berada, seluruh mukminin, mukminat di mana saja berada. Untuk para guru-guru kita, asatid kita, ustaz-ustaz kita, khususnya marhum Ustaz Hasan Abu Ammar, a'lallah darajatah. Dan juga untuk marhum Ustaz Husin Habsyi, marhum Kang Jalal, dan marhum Ustaz Toha Musalwa, dan marhum Ustaz Ahmad Rusdi, dan juga yang kemarin baru meninggal, Ustaz marhum Ridho Asegaf dari Pekalongan. Semoga Allah merahmati mereka semua, meninggikan derajat mereka semua, mensucikan ruh mereka semua, memaafkan mereka semua, mengampuni dosa-dosa mereka, dan menyembuhkan mereka bersama siddiqin, aulia Allah, dan juga mujahidin, insyaallah. Dan juga untuk para ulama-ulama kita, marajih kita yang telah mendahului kita, khususnya Imam Khomeini, Qudisa Sirruh, Allame Hasan Zori wa Omuli wa Allah darajatah, Allame Sya'rani, Atullah Ilahi Kumsyai'i, Atullah Muhammad Taghi Misbahiyati, Atullah Allame Tabo-Tabo'i, Atullah Lutfullah Sofi Gulbaikoni, Atullah Qazi Tabo-Tabo'i, Atullah Syahabadi, Atullah Mahdawi Kani, dan ulama-ulama yang lain. Semoga Allah mensucikan mereka semua,
meninggikan derajat mereka semua, mengumpulkan mereka bersama syuhada, aulia, siddiqin. Dan juga untuk ulama dan maroji yang masih hidup, khususnya Rahbar Muazzam Hafizahullah dan Ayatullah Jawadi Omuli, Awe Noiji, Awe Ishmatpur, Awe Husaini Omuli, Awe Hasan Ramizani. Semoga Allah menjaga mereka semua dan memperpanjang usia mereka dan memperpanjang berkah mereka. Dan juga untuk kezuran Imam Zaman Atilullah Fadil Syarif. Al-Fatihah. Ma'as-salawat. Allah subhanahu. Satu hal ya sebelum keluar. Ada hadis dari Imam Bakir alaihissalam. Minggu kemarin juga kita sudah bahas. Imam Bakir alaihissalam mengatakan azulmu salasatu. Kezaliman itu ada tiga. Yang pertama zulmun la yaghfaruhullahu. Yani kezaliman yang Allah tidak akan mengampuninya. Yang kedua zulmun yaghfaruhullahu. Yani kezaliman yang Allah akan mengampuninya. Kemudian zulmun la yadahuhullah. Kezaliman yang Allah tidak akan melepaskannya. Wa amma zulmul lazi la yaghfirullahu, yani kezaliman yang Allah tidak akan mengampuninya, fasyirk. Ini kesyirikan. Kesyirikan ini tidak ada pengampunan. Yani tidak ada ampunan sama sekali. Yang kedua, wa amma zulmul lazi yaghfiruhullah. Kezaliman yang Allah mengampuninya, akan mengampuninya, itu apa? yakni kezaliman seorang hamba terhadap dirinya. Zulmur rajul nafsah, yakni kezaliman seorang hamba terhadap dirinya, bainahu wa bainallah, yakni antara dirinya dan Tuhan. Jadi istilahnya dia menyiksa dirinya, atau perbuatan-perbuatan yang hablullah, yang haqqullah. Nah, misalnya apa? Misalnya contoh, tidak sholat, tidak puasa misalnya, tapi bukan niat menentang Tuhan. Nauzubillah ya. Nah ini diampuni, insya Allah diampuni. Istighfar, taubat yang ada syarat-syarat. Dan yang ketiga, zulmul ladzi la yada'u, yakni kezaliman atau dosa yang Allah tidak akan melepaskannya. Maksudnya apa? Yakni Allah tidak berhak di situ. Melainkan apa? Melainkan kita harus meminta izin ke orang itu. Kita harus meminta maaf ke orang itu, baru Allah bisa mengampuninya. Nah, ini kezaliman yang mana? Dikatakan famudayanatul ibad. Yakni apa istilahnya? Hakun nas. Yakni mengambil hak orang, hutang piutang terhadap hak orang, memiliki beban terhadap orang lain. Hati-hati dengan hakun nas, jaga hakun nas, karena rumit, yakni ribet. Kita harus meminta maaf kepadanya, baru bisa dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Nah, berkaitan dengan itu juga, mungkin ada perkataan yang selama ini sudah berjalan hampir 2 tahun kita bersama di dalam Nahjul Balaghah ini. Jika ada kesalahan dari lidah saya ini, kata, kecut-kecut kata, tajam-tajam lidah yang menyakiti hati antum, yang menyakiti telinga antum, yang merobek hati antum, mohon dimaafkan. Saya ini adik antum semua. Saya ini saudara antum semua. Saya ini kemanakan antum semua. Saya ini teman-teman antum semua. Insya Allah tidak ada niatan saya mau menyakiti hati antum ketika menyampaikan sesuatu di dalam kajian-kajian kita. Insya Allah bukan karena
mau keburukan bagi antum, enggak. Kalaupun saya agak kasar, agak keras, itu berharap kebaikan bagi antum. Tapi mungkin niatan baik saya itu mungkin tidak tepat caranya sehingga menyakiti hati antum. Mohon dimaafkan. Ini bulan Rajab, sebentar lagi kita masuk bulan Syawal, bulan Ramadan, saling maafkan. Dan saya pribadi, apa saja gibahan antum, apa saja celaan antum, apa saja beban antum terhadap saya, baini wa bainallah, antara saya dengan Tuhan, saya sudah maafkan antum semua. Apa saja kesalahan antum terhadap saya, beban antum terhadap saya, antara saya dengan Tuhan, itu sudah saya maafkan. Dan saya betul-betul mohon maaf bagi antum semua. Kita tidak tahu umur kita ini nyampe atau tidak, masih bisa ketemu atau tidak, mumpung ada kesempatan. Mohon dimaafkan ya, sebagai saudara mukmin, sebagai adik antum semua, mohon dimaafkan. Oke, saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.